Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menemani kalian dimanapun kalian berada. Halo Sobat Nganu, apa kabar semuanya? Gue harap seperti biasa gue berharapkan dan mengharapkan kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Entah itu di Jakarta, khusus Jakarta, daerah-daerah manapun yang sedang mendengarkan podcast ini. Gue yakin dan berdoa semoga kalian semua dijauhkan dari virus COVID-19, terutama buat gue pribadi yang masih sering mobile dalam kerja dan segala macam, masih ketemu sama orang banyak dan wow. Jakarta kembali lagi diperpanjang untuk PSBB-nya. Gila. Gue gak ngerti lagi. Caur banget. Semua caur banget parah. Sedikit curhat kayak gak ngerti lagi sih. Ini entah salah siapa ataupun gimana. Gue gak bisa salahin siapa-siapa. Gue cuma bisa ngasih tahu ke kalian. Kita harus bisa sama-sama survive dan menjaga diri kita agar tetap dalam kondisi yang prima, mentaati semua protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan segala macam. Gue nggak ngerti lagi sih. Makin hari makin banyak aja gitu loh. Gue dan btw gue hari ini record untuk untuk session Kamis Gerimis pada hari ini gue record di hari yang sama. Jadi I'm so sorry kalau misalkan gue update dan gue nge-post mengudara di agak sedikit malam ya. I'm so sorry, but it's okay. Semoga dengan adanya konten ini lo semua Sobat Nganu dimanapun kalian berada dapat terhibur. Dan buat lo semua yang pada kangen atau cinta sama suara gue, ya ini konten buat lo ada. Iya. Dan seperti biasa guys, gue di sini di Kamis Gerimis, gue akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke direct message gue. Dan gue sedikit curhat gak sih? Mungkin kedepannya gue bakal mikirin sih, khusus untuk platform untuk cerita doang gitu loh. Karena so far makin kesini kan banyak banget nih cerita sama gue. Bersyukur banget gue. Tapi itu banyak juga orang-orang yang DM gue juga gitu loh. Entah orang iseng, entah orang gabut doang, entah orang yang emang nanyain dan pengen FWB-an gitu dan segala macam ya. Jadi orang yang cerita tuh gak fokus dan ketumpuk-tumpuk gitu cuy. Ya mungkin gue gak tahu sih. Mungkin nanti gue bakal coba cari apa ya yang bagus ya kalau untuk untuk menampung sebagai wadah cerita-cerita yang masuk gitu loh. Ya coba nanti gue coba riset dulu apa yang enak, yang useful banget, yang gampang digunain juga, nge-tracknya gampang. Jadi ya stay tune aja. And so gue mau kasih tau juga untuk besok hari Senin, besok hari Jumat sih, gue akan ada record bareng sama Sisil. Jadi kayak gue bakal ngebahas tentang FWB toxic. Jadi ya stay tune aja. Mungkin semoga kalau gak ada halangan hari Senin episode bareng dia udah bisa naik. Jadi ya stay tune terus buat kalian semua. Gila. Karena kemarin tuh cerita sedikit banyak banget yang ngontak gue dan DM gue bahwasanya bang atau Min tolong dong record sama ini ataupun collab sama Sisil ini. Dan ternyata pas gue riset, ternyata dia adalah seorang seks mentor gitu ya. Dan kayak nih cocok kayaknya nih. Gue pengen bahas tentang FWB sama dia sih besok. Dan yang pasti tuh so far kayaknya gue belum pernah ngebahas tentang toxic FWB secara generali dan apa sih FWB itu mungkin, dan secara teoritisnya seperti apa dan gimana. Mungkin gue juga butuh pencerahan anjir. Karena kapasitas gue pun juga terbatas gitu loh. Ya namanya manusia kan. Tetap kita juga punya kita juga punya kekurangan. Jadi semoga dengan ada kontennya besok gue record bareng, bertukar pikiran bareng, gue juga bisa ngasih sebuah education ke kalian semua gitu loh. Jadi pikiran lu tuh bukan ngewe dan ngewe doang gitu loh. Jadi lu tahu gimana nih caranya
nge-treatnya seperti apa dan segala macam. Mungkin besok akan gue bedah besok. Jadi ya stay tune terus. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, gue akan membacakan salah satu cerita yang udah gue pilih, yang udah masuk ke diary message di Overheard FWB. Jadi, langsung aja begini ceritanya. BTW bentar gue minum dulu. Haus cuy. Biasa, selalu ditemenin oleh susu gue. Oke. Begini ceritanya guys. Hai Min, salam kenal. Dengan mengudaranya podcast FWB, gue jadi kepikiran mau kirim cerita gue sama sahabat gue dari kecil. Yang akhirnya berujung jadi FWB-an sampai sekarang. Jadi gini ceritanya. Gue dan dia ini udah temen lama banget. Dari kami berdua masih di sekolah dasar. Sampai sekarang, saat kami berdua sudah punya karir baik di tempat kerja masing-masing, kami masih temenan. Sejak lulus SMA kemarin, dia tinggal sendiri di apartemen biar dekat sama tempat kuliahnya dan tempat kerjanya. Saat gue ngambil kuliah kedua, letak kampus gue itu gak jauh dari apartemen dia. Gue termasuk mahasiswa yang aktif banget di kampus. Aktif di internal dan eksternal kampus. Sampai-sampai pada waktu itu gue magang di beberapa tempat juga. Yang bikin gue sering banget balik hampir pagi dan harus sampai kampus pada jam 7 paginya untuk kelas doang. Alhasil, gue sering banget nih nginep di apartemennya dia. Dan di sana jadi banyak barang-barang gue gitu. Jaga-jaga kalau gue harus nginep. Karena selesai kegiatan terlalu malam atau bahkan hampir pagi. Dia pun gak akan segan-segan buat jemput gue dari kampus atau tempat magang gue buat antar ke apartemennya dia. Saat dia lagi masuk shift malam. Maklum, jam kerja para pekerja hotel memang gak 8 to 5. Maksudnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu maksud gue. Bukan jam kerja seperti karyawan kantor. Oh parah. Gue tahu sih, rata-rata pekerja hotel itu sekitar 14 jam kali ya kerjanya. I don't know. Jadi, sering saat dia lagi tugas di shift malam, dia akan memaksa gue untuk nunggu dia dan dijemput dia. Biar gue gak balik sendirian. Sampai ke suatu ketika, saat gue balik dari tempat magang gue di salah satu instansi pemerintahan yang sering jadi tempat demo mahasiswa, dia maksa jemput gue karena pada saat itu memang sudah sangat larut. Dan hujan tuh lagi deres-deresnya. Sebetulnya sih, dan kebetulan ya, dia juga udah selesai shift siangnya di hotel. Akhirnya gue dijemput dia dan berencana untuk nginep di apartemennya dia. Jam 11 malam, gue selesai dengan pekerjaan gue. Dan turun ke lobi bersama dengan beberapa aspri lainnya yang juga lembur. Aspri apa sih? Ya itulah ya, gue gak tahu nih. Pas banget nih, gue sampai lobi, handphone gue bunyi. Ada telepon dari dia, gue angkat. Dia bilang, dia udah di parkiran. Belum sempat gue jawab, HP gue udah mati. Karena gue gak sadar baterai gue udah mau habis karena terlalu sibuk kerja. Gue gak sempat bilang dia kalau untuk jemput gue di lobi karena payung gue ketinggalan di kereta beberapa hari lalu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk lari aja ke parkiran mobil yang jaraknya agak lumayan lah kalau dari lobi gedung gitu gue pikir. Dan gue pikir gak apa-apa. Basah kuyup gitu. Toh, dia selalu punya spare handuk dan baju ganti di dalam mobilnya. Gue berlari kecil ke parkiran. Mungkin ngelihat gue yang lari tanpa payung, dia langsung keluar mobil bawa payung dan lari ke arah gue buat mayungin gue sampai ke dalam mobilnya. Walaupun sebenarnya percuma sih. Karena baju gue udah keburu basah kuyup. Sampai gue di mobilnya, gue duduk di bangku penumpang di depan. Dia buka pintu belakangnya gini-gini. Sampai gue di mobilnya gue duduk di bangku penumpang di depan. Dia buka pintu belakang mobilnya buat ambil handuk dan kasih gue handuk yang memang selalu ada di mobilnya. Hari itu, hari Jumat, dress code-nya batik. Gue pakai outer batik dan tank top satin warna putih. Karena basah dan bra gue warnanya juga gelap, dia udah mulai kegodain gitu secara verbal. Kebiasaan, baju putih, bra gelap. Mau eksip lo ya?
Omongannya nggak gue tanggepin. Gue cuma minta dia cepetan jalan karena dingin. Di perjalanan pulang, kami mampir dulu ke salah satu restoran cepat saji buat take away makanan. Dan karena ada makanan yang harus ditunggu agak lama, kami parkir dulu di parkiran. Dia udah mulai grepe-grepe gue sambil bilang, "Wah, seksi banget sih." Dan gue tepis lah tangannya. Dia dari leher gue. Pertama, karena gue emang orangnya gelian banget sih kalau disentuh. Kedua, gue nggak mau ke bawah aja sih sebenarnya. Sebagai gambaran, badan gue tuh nggak kurus langsing gitu, agak gemuk dengan pinggul dan toket yang besar. Perlu gue kasih tau ukurannya nggak ya? Ya, cupnya cup F lah. Wow, oke. Berpikir positif. Sejujurnya dia udah sering banget ngajak gue jadian. Cuma gue nggak pernah mau gitu, karena kami udah lama temenan gitu nggak sih? Jadi kami udah saling tahu lah jeleknya masing-masing dan gue nggak mau punya ikatan aja. Dan dia angkat bicara. Kalau lo mau kita no string attached, ya udah nggak usah jadian, kayak gini aja. Dan di situ dia tarik leher gue dan dia cipok gue sambil tangannya main di toket gue. Gue kaget dan refleks langsung gue dorong dia dan gue tampar aja sambil bilang, "Lo mabuk ya?" Pas banget mas restoran yang nganter pesanan ke mobil. Habis kami dapat makanan yang dipesan, gue minta cepetan balik karena gue udah pengen banget mandi. Terus dia bilang, "Ya udah sih, kita udah sama-sama gede. Lo juga sering ngegodain gue kan?" Kata si cowok ini. Emang sih. Kalau lagi di apartemen gue emang sering banget cuma kawasan oblong doang dan gak pakai BH. Dan sebenarnya emang tujuannya buat godain karena gue tau dia gak akan berani ngapa-ngapain. Seneng aja gitu ngeliat dia sangit tapi gak bisa ngapa-ngapain. Anjing nih. Ini anjing nih kayak gini nih anjing nih. Tapi kayaknya malam itu dia udah gak bisa nahan juga deh. Dan terbawa suasana gitu. Sampai di parkiran apartemennya dia tarik rem tangan dengan mesin mobil masih nyala, dia kembali cipok gue. Dan kali ini tangannya gak cuma turun sampai ke toket gue, tapi juga udah masuk ke dalam rok gue yang emang pendek banget sih. Dan elus-elus Miss V gue dari luar celana dalam gue. Gue yang juga udah ke bawah suasana. Gue juga yang udah ke bawah suasana cuma bisa desah. Tapi tetap coba dorong badan dia menjauh dari gue. Gimana ulang. Gue yang juga udah ke bawah suasana cuma bisa desah. Tapi tetap coba dorong badan dia menjauh dari gue. Tapi tenaga dia lebih besar dari gue. Gue yang udah makin terbawa suasana akhirnya ngikutin aja maunya dia sampai mana. Aksinya terhenti setelah ada suara mobil mendekat. Dia lepasin cipokannya dia, tapi gak dengan permainan tangannya yang udah ada di dalam celana dalam gue. Jari-jarinya bener-bener jago bikin gue kelojotan. Sampai setelah mobil itu lewat, dia lepasin tangannya langsung, matiin mesin mobil dan keluar mobil. Dia bikin gue jadi kentang banget di situ. Anjing. Parah nih. Case-nya tuh malam, hujan, take away, di mobil, di parkiran. Wah parah sih. Itu parah banget cuy. Suatu hal yang yang gue bisa bilang kayak the best moment after the rain gitu kan. Lu in the car malam-malam, itu parah banget sih. Dan kalau kehujanan gitu, emang itu the best banget sih buat modus-modus kayak gitu. Karena gue yakin di luar sana banyak anjing. Parah. Dan gitu yang paling tainya lagi tuh dibikin kentang. Itu yang bikin anjing. Berarti ya udahlah, it's okay. Nah, walaupun gue belum klimaks, tapi kaki gue udah lemas banget nih. Gue ikutin langkah dia menuju lift. Di depan lift, security nyolek dia terus bilang, "Habis pemanasan bos." Dia cuma senyum lalu masuk lift dan gue masih ngekor di belakang dia. Di dalam lift gue coba bercermin dan baru sadar kalau kedua toket gue udah keluar dari BH gue, dan kemeja satin gue yang basah bikin puting coklat gue kecetak jelas di situ. Wow, muka gue langsung panas karena malu. Tapi itu jadi bikin sensasi lain sih di tubuh gue. Gak cuma muka gue aja yang panas, badan gue juga
jadi ikutan panas dan jadi makin bernafsu gitu. Dari pantulan dinding lift, gue liat dia senyum-senyum. Dia perhatiin gue terus dia bilang, emang enak gue bikin kentang. Oke. Sampai di lantai unitnya, gue nyelonong duluan dan langsung masuk ke dalam unitnya. Lalu langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Sekeluarnya gue dari kamar mandi, dia langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi juga. Gue lihat sih udah ada 2 cangkir kopi di meja pantry. Gue yang masih handukan dengan rambut yang masih basah langsung ambil cangkir kopinya dan nyeruput kopinya sedikit. Lalu gue ke kamar untuk berpakaian. Gue mencoba buka lemari tempat gue biasa simpen barang-barang gue. Tapi lemarinya terkunci dan gue gak menemukan kunci itu di sekitar situ. Gue ketuk pintu kamar mandi dan tanya kunci lemari ada di mana. Tapi gak ada sautan dari kamar mandi. Karena dingin gue ambil selimut di kamar lalu ngelilit badan gue dengan selimut dan duduk di sofa sambil nonton TV. Gak lama dari situ gue denger keran shower udah mati dan dia keluar dari kamar mandi. Dia yang juga cuma handukan doang ngedeketin gue dan tarik selimut yang gue pakai untuk ngelilit badan gue. Sambil deketin muka dia ke muka gue. Dia juga buka handuk yang gue sambil bilang, yang tadi nanggung kan? Ma gue lanjutin. Sebelum gue jawab dia udah cipok gue duluan min. Dan ngerebahin gue di sofa. Posisi gue yang gak menguntungkan untuk berontak bikin perlawanan gue terasa percuma karena tenaga dia juga gede banget gitu. Sambil cipok gue, dia mainin kasar. Toket gue, elus-elus pentil gue dan gue bisa rasain pentil gue yang mengeras. Setelah itu tangannya mulai turun ke Miss V gue. Dan dia mulai mainin lagi jari-jari di situ. Di ruangan ber-AC itu badan gue keringetan, rasanya panas banget. Gue bener-bener udah gak bisa nolak lagi. Udah bener-bener ke bawah suasana dan akhirnya desahan gue semakin kenceng. Gue bisa rasain di bawah sana. Miss V gue udah becek banget. Dia sama sekali gak lembut, cenderung kasar. Karena sambil melakukan itu dia juga jambak-jambak rambut gue dan surprisingly itu semakin bikin gue horny. Emang ya, yang kasar-kasar dikit tuh emang bikin greget kencing. Apalagi kalau yang suaranya tuh khas gitu kalau lagi morning, wah parah. Dia kembali bikin gue kentang. Dia lepas jari-jarinya dari V gue dan dia jambak rambut gue sampai narik badan gue sampai posisi gue terduduk di sofa. Dia lepas handuknya dan dia sodorin TYD dia ke mulut gue. Gue yang nolak langsung ditampar sama dia. Dengan tangan yang masih jambak rambut gue, dia paksa buka mulut gue dengan tangan satunya dan paksa masuk dia ke mulut gue. Jujur anjing gimana sih, jujur gitu ya, jujur mau meninggal, pala lo meninggal. Emang saya enak gitu apa? Jujur ukurannya lumayan fantastis. Menurut gue juga cuma bisa masuk gak sampai setengahnya. Dan karena diameternya juga yang gak kecil, itu semakin bikin gue sulit bernafas. Tapi ternyata itu gak buruk. Gue cukup mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Dia terus maju mundurin kontol dia ke mulut gue. Dia mendesah lalu mengerang. Suara erangannya dia bikin gue juga semakin horny. Yang awalnya cuma pakai di mulut, gue pakai juga di tangan buat mijit-mijit sisa area dari ituannya dia yang gak masuk ke mulut gue. Gue ngerasa ini mulai berkedut-kedut, dia melepasin itunya dari mulut gue. And then kemudian dia arahin itunya ke Miss V gue. Gue yang panik beneran seberontak itu supaya dia gak bener-bener masukin itu dia ke gue. Gue bilang ke dia, lo gila ya. Gue gak mau sampai ke situ. Dia yang gak peduli sama gue cuma nampar gue dan bilang, udah ya, lo juga menikmati. Lo udah bikin gue sange banget. Lo harus ngejawab atas sange-sange gue sebelum ini juga. Gue belum pernah ngewe sebelumnya. Pasti dia paksa masukin ke Miss V gue, rasanya kayak dikulitin perih luar biasa. Gue cuma bisa mencengkram bahu dia kenceng-kenceng sambil teriak tertahan. Dia kayaknya gak peduli juga sama gimana rasanya di gue. Terus dia terus paksa masuk ke Miss V gue dan setelah masuk walaupun gak semuanya dia gak kasih gue waktu untuk adaptasi tapi langsung digenjot.
keluar masuk anjing. Sakitnya luar biasa, bukan main. Air mata gue netes dari ujung mata gue. Cengkeraman gue juga semakin kenceng. Mungkin sampai bikin bekas kuku di situ. Dia sempat lihat muka gue, dia lihat gue nangis. Dari situ dia berhenti. Gue pikir dengan dia lihat gue nangis, dia akan selesai. Ternyata enggak. Dia balikin badan gue menghadap tembok, lalu dia kembali menghujam dari belakang. Ternyata dia nggak mau lihat gue nangis, makanya dia ubah gaya ke dogi supaya dia nggak lihat muka gue. Dia tarik rambut gue sampai bikin kepala gue menengadah. Dia tampar-tampar my eyes dan sesekali nyampe nyekek gue. Saat dia nyekek gue, dia deketin mukanya ke telinga gue dan gue bisa dengan semakin jelas dengar desahan dia dan erangan dia. Ini bikin gue makin terbiasa dan juga bikin gue kembali sakne. Suara dia waktu itu kayak doping buat gue untuk bikin gue semakin sakne. Di posisi dogi itu dia juga mainin jari dia di klitoris gue. Gue udah gak cuma desah tapi juga mengerang karena enak. Dengar erangan gue, dia semakin kasar mainin klitoris gue. Dan di situ gue dapetin orgasm yang gue yang pertama. Tahu gue orgasm, dia semakin kenceng hajar gue pakai dan jari-jarinya dia. Alhasil bukan cuma orgasm pertama yang gue dapat, tapi juga multiple orgasm pertama gue. Dia lepas, dia tarik badan gue dan dia bawa gue ke balkon apartemennya dia. Kembali dengan gaya dogi, dia ngehajar gue lagi, desah. Dan erangan gue gak bisa selepas waktu kami masih di sofa. Gue takut ada yang dengar aja. Unitnya memang ada di lantai 20-an, tapi itu gak menutup kemungkinan tetangga samping kanan kiri dan atas bawah bakal dengar kami lagi ngewe di balkon. Tapi dengan permainannya dia yang masih kasar dan erangannya dia yang juga semakin kenceng, gue udah gak biasa tahan-tahan lagi erangan gue. Dia membalikkan badan gue, jadi gue menghadap dia dan dia cipok gue lalu tampar pipi gue. Setelah cipokan dilepas, ninin gue di remas-remas sama dia di mood, bahkan kadang digigit tamparnya juga sempat mampir ke beberapa kali di toket gue. Sambil nyengkek, gue tangan satu kembali menuju ke jari-jari mainin di kulit gue, terus menurut dia tahu banget gimana cara bikin gue klimaks. Bener-bener banget, gak lama dari permainan jari dia di kulit gue kembali klimaks. Parah nih anjing, ini cerita seks bangsat. Bangsat, gue sama ini cerita gak sih? Dia yang masih belum bisa selesai, kemudian melepasin dan nyeret sambil dijambak buat masuk ke dalam. Badan gue dibanting ke atas tempat tidurnya sambil dia masukin ke fig gue. Dia sempat nampar fig gue pakai tangannya dan kemudian itunya lalu dimasukin lagi ke kontolnya ke fig gue. Anjing gue nih anjing nih niat banget sih anjing. Gue nggak ngerti lagi deh anjing. Ini kayak ini mah cerita seks bangsat. Dan semakin besar dan semakin kenceng erangannya. Terus tapi yang gue heran nih, apa ya, ini cerita tuh kayaknya apa benar cerita seks? Masa ini orang kok inget banget setiap selak beluknya ya. Dan gue skip aja karena kayak ini panjang banget. Jadi di mana nih? Dan akhirnya sesaat setelah itu dia lepas, gue masih terkelemas ngerasain ada sesuatu yang hangat meleleh keluar dari misfi gue. Jujur di situ gue panik kalau nanti jadi hamil. Gue langsung bangun dari tempat tidur dan langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih, berharap semua yang dia keluarin di dalam gue bisa keluarin semua. Dia yang juga ada di dalam kamar mandi selesai mandinya dengan kuat, lalu deketin gue yang lagi deket di kloset dan meluk gue dari belakang sambil bilang sorry banget, gue tetap jadi temen lo kan. Gue cuma diam aja ngedorong badan dia. Dia keluar dari kamar mandi dan tinggalin gue yang masih terus bersih-bersih dan lalu mandi. And then waktu gue keluar dari kamar mandi, dia lagi berdiri menyender di depan itu kamar mandi. Dia narik tangan gue dan menggiring gue ke sofa. Kali ini adanya lembut, gak kasar kayak tadi. Dia elus-elus kepala gue, terus dia cium kening gue dan menanyakan pertanyaan yang sama. Gue masih jadi temen lo kan? Gue sayang sama lo. Kita masih temenan kan? Gue cuma ngangguk lalu berdiri dan masuk ke dalam kamar buat berpakaian. Emang dasar gue cuma pakai kemeja tidur sepanjang lutut tanpa pakai bra. Gue lalu tidur di samping dia, nonton TV sambil nyeruput kopi gue yang tadi ada di meja. Masih panas. Nyata dia bikinin lagi kopi baru buat gue. Di situ kami cuddling sambil nonton TV. Sejak malam itu, setiap gue nginep di apartemen dia, gue nggak pernah lagi tidur di kamar tamu.
Dan bahkan sepertinya intensitas dia jemput gue tiba-tiba dan ajak gue ke apartemen lebih sering. Dan plot twistnya, ini semua berakhir dan akhirnya berimbas ke sekarang. Kalau gue main sama suami gue lebih sering bayangin lagi main sama dia. Jujur, itu yang bisa bikin gue klimaks beneran, tanpa fucking. Karena sejak nikah gue lebih sering fucking karena emang suami gue jarang banget bisa bikin gue klimaks. Bahkan main enak aja jaga jarang. Wow, wow, wow. And apa ya, I want to say thank you buat kontributor yang udah ngirim cerita ini. I'm so sorry karena emang nih terlalu mendalam banget tadi kejadian-kejadian itu. I'm so sorry gue nggak bisa bacain semua karena emang panjang banget. Gue pun capek bacanya. Bikin otak lo semua jadi traveling gitu loh. But I think gue dapat menyimpulkan bahwasanya untuk episode kali ini emang bener-bener pure. Gue nggak tahu ini cerita real atau emang bener-bener yang dibuat di forum-forum dewasa. I don't know. But kalau misalkan ini real, ya udah gitu loh. Dan kalau misalkan ini dari forum dewasa, ya I don't know. Jadi gue harap ini real aja sih. Ya even kayak gue nggak tahu aja lah udah gitu ya. Karena ini yang ngirim ada kayak cewek sih. Dan gue rasa kayaknya ini bener-bener real sih. Jadi karena emang dia juga cerita bahwasanya sampai sekarang, sampai dia nikah pun, itu ketika dia main sama suaminya pun dia seperti yang lo tahu tadi gitu loh. Dia jadi malah ingat sama mantan si FWB-nya ini gitu loh. Dan ya udahlah ya. Yang gue suka dari cerita ini adalah ya udah mereka emang berteman sudah lama, sudah akrab. Ya dengan karena sering bareng, sering nginep walaupun tidur di kamar tamu, tapi secara nggak langsung chemistry dari satu sama lain itu mulai tercipta di sana gitu loh. Jadi kayak ketertarikan tentang seksualnya dia terhadap temennya dia tuh mulai kebentuk dan terjalin di sana gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan rasa-rasa itu pasti muncul sih. Jadi ya I think ya udahlah ini ceritanya dan gue rasa dan gue harap ya lo baik-baik aja semuanya. Gue sampai nggak bisa berkata-kata, gue anjing speechless. Dan I think apa ya udah sih cukup ya karena emang konfliknya ya udahlah dia cuma cerita berjalan gimana bisa udah 12 tahun dari sejak kecil temenan ada ketertarikan. Ya emang ceweknya juga sering ngegodain waktu di apart dan segala macam dan cowoknya juga mungkin kepalang sange kali ya. Ya udahlah itu rezeki masing-masing. Dan tapi yang gue sayangkan adalah ketika lo sudah bersuami istri dan lo masih kurang enak dalam orgasm, ya nggak ada salahnya sih lo untuk bilang ke suami lo gitu loh. Jangan sampai gitu kan apa ya merugikan diri lo dan juga suami lo gitu loh tanpa adanya sebuah keterbukaan di dalamnya gitu kan. Ya kalau misalkan tentang lo mikirin siapa ya bodo amat sih, yang penting gue nggak tahu misalkan gue ya, yang penting gue nggak tahu. But I think kalau misalkan lo sudah bersuami dan lo sudah berkeluarga nggak ada salahnya sih untuk lo bilang kalau misalkan terbuka perihal kalau lo tuh mainnya nggak enak. Jadi so far gue sama lo ini sebenarnya fucking doang gitu. Gitu aja sih untuk episode kali ini. Gue harap semuanya bisa mengambil sisi positifnya. Ini sebagai hiburan semata. Jangan ambil hal-hal apa ya, walaupun gue gak akan sebuah hal negativisme. Semoga gue juga bisa memberikan sebuah impact ke kalian semua gitu. Jangan sampai malah jadi kayak aneh-aneh gitu ya. Jadi gue rasa cukup untuk episode kali ini. Gue mohon maaf banget ke kalian kalau misalkan tadi agak yang ada beberapa part yang gue skip karena emang terlalu terlalu mager aja gitu, kayak gue bacain cerita seks gitu anjing. Ya emang gue rasa sih emang cerita seks sih anjing. But it's okay. Terima kasih untuk kontributor yang sudah berani untuk sharing dan cerita di FWB Podcast, di Overhead FWB. Dan terima kasih juga sudah bercerita panjang lebar gitu loh. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman kalian semua. Teman-teman kalian semua nggak tuh anjing. Teman-teman semua di rumah dimanapun kalian berada. Semoga ini menjadi sebuah ajang untuk hiburan semata. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Walaupun gue gak akan dari hal negatif. Oke.
Gua rasa cukup. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb. Jangan lupa untuk follow juga di official Instagram FWB Podcast. Dan juga kalau buat kalian yang mau jajan-jajan nih, boleh banget di fwb.store. Karena gue juga lagi ngedevelop merchandise, tapi gue lagi gak ada waktu banget anjing. Udah pandemi, lagi gak ada waktu dan terlalu sibuk banget, banyak kerjaan. Jadi I'm so sorry. Dan untuk Kamis Gerimis hari ini gue mau bilang terima kasih juga. Gue mohon maaf karena gue gak bisa deadline di jam-jam 7 udah bisa upload. Jadi ya tetap enjoy untuk dengerin FWB Podcast. Terima kasih sudah menemani gue sampai sejauh ini. Dan gue harap kalian semua tetap sehat, stay safe and stay healthy. Dari sini gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama admin yang selalu setia di sini. Oke, see you. Bye bye.